Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Gema Gerakan Merenungkan Alkitab. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah peristiwa, atau mungkin saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini. Pernahkah kita menertawakan Tuhan? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya, pernahkah kita menertawakan Tuhan? Mungkin saudara terkejut, kapan? Gak mungkin lah, masa Tuhan ditertawakan? Tetapi saya akan menunjukkan sebuah kisah, jangan-jangan juga tanpa kita sadari kita mungkin gak secara langsung menertawakan Tuhan. Tetapi lewat peristiwa-peristiwa kehidupan kita menertawakan Tuhan oleh karena sesuatu yang ajaib yang diperbuatnya di depan mata kita. Dan kita gak punya satu koneksi yang benar, frekuensi yang benar. Ibarat kata anak-anak sekarang nih, kita gak punya frekuensi dengan Tuhan. Saya akan tunjukkan ayatnya. Mari sama-sama kita baca dalam Injil Markus pasalnya yang kelima. Ada satu peristiwa bagaimana ketika itu Tuhan Yesus hendak menyembuhkan seorang kepala rumah ibadat yang anaknya sakit keras, seorang perempuan satu-satunya. Cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak Yairus. Markus pasal 5 mulai dari ayat 35 sampai 41. Ketika Yesus berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Jadi ketika itu sebelum peristiwa ini terjadi, saudara-saudara, ada breaking news di tengah. Bagaimana ketika Tuhan dalam perjalanan ingin menyembuhkan anak Yairus yang sedang sakit keras, ketika itu tiba-tiba dihadang oleh seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Singkat cerita, perempuan ini mengalami kesembuhan, tetapi yang terjadi adalah ada berita yang tidak mengenakan bahwa anak perempuan Yairus yang satu-satunya sudah mati. Saya akan lanjut ayat 36, dikatakan, "Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat," maksudnya kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk dan ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Saudara lihat ayat selanjutnya berkata demikian. "Tetapi mereka menertawakan dia." Maksudnya menertawakan Yesus. "Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan ceritanya hebatnya adalah Tuhan membangunkan, Tuhan membangkitkan anak Yairus yang satu-satunya dari kematian. Nah, saudara, poinnya tadi saya bilang bahwa pernahkah kita menertawakan Tuhan? Ada kalanya Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita, kita seringkali berkata, "Nggak mungkin. Orang keadaan kita udah mati." Sama seperti Yairus, anakmu udah mati, bisnismu udah mati, masa depanmu udah mati, kamu gak akan pernah bisa jadi orang baik, orang kamu punya latar belakang yang kacau, gak akan pernah bisa. Tetapi jangan heran saudara-saudara, justru hal-hal yang di luar batas kemampuan itu adalah spesialisasinya Tuhan. Tuhan itu selalu bergerak dengan hal-hal yang begitu. Makanya tadi Tuhan memisahkan untuk orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan dia untuk mengusir keluar. Karena hanya orang-orang yang punya pemahaman, hanya orang-orang yang punya visi ke depan, hanya orang-orang yang seirama dengan Tuhan bisa melihat keadaan yang mati menjadi sesuatu yang hidup. Keadaan yang mati yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Alami Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara. Jangan pernah lagi menertawakan dia. Kalau mungkin hari ini kita merasa bahwa itu nggak mungkin, biarlah kita mau mulai berkata kepada Tuhan, "Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Aku nggak ngerti maksud Tuhan apa ini." Sehingga saudara akan mengalami sebuah terobosan baru dalam kehidupan. Dia akan bawa kita kepada kemuliaan yang jauh lebih hebat di hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk masuk ke dalam dimensi yang luar biasa itu. Sehingga kita tidak lagi menertawakan Tuhan dalam kehidupan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Mungkin kami sama seperti orang banyak tadi. Kami meratapi orang yang dalam keadaan mati, orang yang dalam keadaan gak ada pengharapan.
terkubur, mungkin nggak ada lagi sesuatu yang bisa bangkit. Ajari kami untuk tidak menertawakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami melihat betapa dahsyatnya Tuhan kami yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau bukan hanya nyata bagi kami semua Tuhan di masa yang lalu, tetapi di masa kini pun Engkau menyatakan pribadi-Mu kepada kami semua. Dan firman ini kiranya menjadi kekuatan bagi hidup kami. Mungkin kami mengalami kematian dalam bisnis, kami mengalami kematian dalam hubungan ya Tuhan. Kami mengalami kematian dalam berbagai segi dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan Yesus untuk tetap percaya dan Engkau sanggup untuk membangkitkan semua hal yang mati dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tetap percaya Tuhan akan membangkitkan kita dari hal-hal yang mustahil bagi hidup ini. Tuhan berkati kita semua.